BTW aku Resi, bukan Maimunah ya Besti. Sudah teruji Nggak mungkin ngeluarin tinta pulpen ya. Tinta pulpen tinggal sedot, kalau aku SD kayak gitu tuh, bibir itu. Mungkin ini 2 HR-nya 2 hours kali ya, bukan 2 hari. Iya. Positive thinking. Pakai pala dia nih. Jangan ya, bahaya ya. Hai Sasolvers, welcome to Q&A with Sase. Kamu bertanya, Sase menjawab. Oke, ini hari ini kita udah sampai ke Q&A yang Episode keempat. Udah Benar. panjang banget ya. Aku udah Q&A sama Mimi Korin udah, sama Mbak Indri udah, sama Karut udah, sekarang Hari ini sama giliran aku ya, sama Karesi. Karesi. Ini pasti bukannya udah gak asing ya Sasolvers ya di video-videonya saja sedap. Oke, Oke. jadi karena dari kemarin-kemarin itu kita udah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sasolvers, hari ini aku mau spesial banget nih sama Karesi. Hari ini ngapain Kak? Aku mau ngebacain komentar-komentar yang unik-unik dari Sasolvers nih. Ini oke. mungkin nanti ada yang Penasaran sedikit ya? Memancing emosi. Oke. Tapi ada kok beberapa Ada yang bikin pertanyaan. aku ngedon nggak Kak? Kira-kira? Tergantung ya. Tergantung ya. Oke. Tapi nanti tetap ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa Kak Resi bantu jawab gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita bacain komentar yang pertama. Oke. Oke, ini masih dari video yang super rame banget di Oke. Instagram, yaitu adalah tips memecahkan es batu. Itu Kak Resi gak sih? Iya, yang benar. Video tipsnya Kak Resi Aku sih, kan? itu aku. Oke, ini dari Eva Mendes. Katanya kenapa nggak dibanting aja di lantai? Cobek kan bisa patah, Maimunah. Nah, BTW aku Resi, bukan Maimunah ya Besti. nah gimana nih Kak Resi? Kak Resi kemarin pakai olkan cobek tuh patah nggak? Aku enggak sih, jujur kalau di rumah juga enggak. Pokoknya itu tuh kalau asal cobek batunya itu yang asli ya kayak batu, bener-bener real batu, dia insya Allah nggak akan patah. Insya Allah ya. karena- Kenapa nggak dibanting aja di lantai? Nah, tapi ini juga banyak yang bilang kalau dibanting di lantai, ininya, Ngeri ubinnya yang retak. Bener Kan? Bun, aku kalau di rumah coba banting di lantai, kalau enggak langsung dikeluarin dari kakak kali ya, pasti bakal Iya diteriakin. kan? Karena emang di komen-komen itu banyak banget yang protes, katanya kalau pakai ulekan itu atau cobek tuh bisa patah. Bener. Gitu. Soalnya aku juga baca sih beberapa katanya ada yang dia udah 3 kali patah gara-gara es batu. Cuma gara perkara es batu ya. Es batu 2000. Aduh, Abisnya pacah. bener. Oke, itu tadi Oke. dia komen dari Eva Mendes. Lanjut Oke, lagi. next ya Kak ya. Dari Anggara nih. Oke, masih dari video tips memecahkan es batu. Oke. Katanya Yowes paling enak pakai palu, petak-petak dar. Sudah teruji sejak zaman batu. Nah, ini berarti dia termasuk yang Iya. pakai palu ya. Aku belum pernah coba sih kalau pakai palu. Oke, sebenarnya pakai palu nggak apa-apa sih, tapi make sure ya Kak, karena ini kan dia makanan untuk kita konsumsi ya Kak ya. Betul, Jadi betul, kalau betul. misalnya mau pakai palu nggak apa-apa, asal palunya jangan ada pasir-pasir gitu ya Kak ya, bekas getok-getok apa gitu. Jadi kalau pakai palu nggak apa-apa, tapi dicuci bersih dulu. Atau mungkin dilapisin sama plastik dulu. Bener kali ya, bisa, Kak Resi, tapi atau biasanya pakai kalau lapisin kain. plastiknya bolong sih Kak. Pakai kain. Kekuatannya, oh ya pakai kain bisa. Bisa bener, ya. Bisa. Oke, jadi yang udah pernah patah cobek ulekannya pakai palu boleh Pakai dicoba palu, nih. bener boleh. Oke, lanjut lagi. Palu Thor bisa itu. Oke, ini dari Sari Arum katanya kalau saya ada nggak ribet Kak pakai pala temen. Aduh, agak bahaya ya Say. Iya benar Pakai sih. pala Kalau temen. realnya ngeri ya Kak. Cuman kalau lagi emosi, pakai pala dia nih. Jangan ya, bahaya ya. Ini belakangan ini lagi berita ini lagi sadis-sadis Oh, ya, iya, jangan benar. ditambah lagi ya. Lovers ya, udah pakai palu apa nggak pakai ulekan aja Tentu udah. masuk headline news kan nggak lucu ya, ngeri Kan ya. pala agak teman dark pecah ya. gara-gara mecahin es batu. Bener. Kan lucu ya. Oke, ini pertanyaan nih ya katanya dari Bunda Susilowati. Ini katanya kalau goreng cumi suka meletup-letup apa iya? Kalau iya kasih tipsnya dong supaya nggak meletup. Pengen banget makan cumi goreng. Tapi karena banyak yang bilang meletup-letup jadi nggak pernah masak. Gimana nih Kak Resi tipsnya? Hoax atau fakta ya. Jadi kalau misalnya mau bikin cumi itu sebaiknya dia menggunakan lapisan tepung gitu ya Kak. Jadi kayak bikin Oke. cumi-cumi yang crispy. Nah, kalau udah menggunakan lapisan tepung terigu itu dia dijamin 100% nggak akan meletup. Terus apinya juga pakai api sedang aja Kak. Jangan yang terlalu besar. Karena memang cumi itu kan memiliki kandungan air, kadar air yang tinggi. Jadi dia ketika bertemu minyak, udah pasti tuh minyak sama air bakal
berlawanan gitu kan menutup-nutup, tapi kalau misalnya udah ditutup tepung dia nggak akan yang heboh-heboh banget gitu salsa lovers. Terus kan goreng cumi juga dia nggak lama Kak, 1 menit 30 detik itu udah selesai. Oh cepet banget ya. Karena dia kalau terlalu lama kandungan airnya habis jadi kayak sendal jepit alot ya, gitu alot, ya. bener. Oke, itu tadi tipsnya ya salsa lovers. Jadi Bunda Susilowati jangan takut lagi buat masak cumi ya. Kasihan nih karena takut meletup jadi nggak pernah makan. Jadi nggak pernah makan cumi, padahal cumi enak banget Kasihan ya. ya. Oke, lanjut lagi. Aduh. Ini aku lupa ya dari video yang mana. Dari Kak Aziz Muhammad 567 katanya tahu Nora nggak ada cara lain. Aduh. Ada yang emosi. Untungnya ada netizen yang Ada ikut ikutan emosi. emosi. Benar. Aku ya baca netizennya ya. Gini, jangan pakai emosi dong Bun. Asik. Padahal ini cowok. Iya benar. Tapi Oh iya ya. Bun. Kenapa jadi Bun? Oke benar. Oke, kita ya gimana ya Kak? Iya, sebenarnya aku nggak tahu sini konteksnya apa ya. Maaf kalau aku Maaf Nora. ya, kalau kita Nora ya. Iya benar, nggak ada cara lain, nggak ada. Nggak ada. Oke, next kali ya Kak ya. Next boleh. Oke, ini pertanyaan nih dari Khalifah, katanya kalau cara ngeluarin tintanya gimana, mau dibikin kuah, mungkin Oke, aku tinta yakin cumi kali ya. nggak mungkin ngeluarin tinta pulpen ya. Tinta pulpen tinggal sedot, kalau aku SD kayak gitu tuh, Iya. bibir itu. Aku juga pernah lagi. Lucu sih, soalnya aku pernah ngalamin. Sama-sama. Karena ini masak-masak pasti cumi. Caranya gampang banget. Jadi gimana ya? Kan ini kepala. Nah, habis kepala ini kan badan panjang. Nah, di bawah kepala kalau dicabut, dia itu pas banget kayak di bawah mata-matanya itu anjay mata-mata. Itu tuh ada bulet-buletan. Dia memang gak kelihatan kalau itu tuh tinta, tapi dia tuh empuk-empuk gitu Kak. Tinggal ditarik aja. Jadi kalau bisa dia jangan sampai pecah ya, kecuali kalau misalnya kalian itu mau bikin yang cumi tinta gitu yang hitam kan ada tuh ya. Nah itu jangan dipecahin karena memang sebagian orang tuh nggak suka karena tintanya itu cenderung punya bau amis yang cukup menyengat gitu ya. Gitu. Jadi memang baiknya memang dihilangkan. Nah itu caranya. Jadi dia tuh posisinya sudah pasti banget dia ada di bagian kepala. Dia nggak akan pindah-pindah Kak. Di kepala tinggal di gitu deh, pokoknya dicomot yang bagian tengah-tengahnya. Dia tuh warna luarnya tuh agak sedikit abu-abu silver, Kayak ada tapi kantong enggak kecilnya gitu kayak nggak ada sih? kantung-kantung kecil, betul, tinggal dicabut aja gitu. Tapi nyabutnya jangan gemes ya, kan dia bakal pecah Karena nantinya. bakal pecah, benar. Oke, boleh dicoba ya tipsnya ya Bunda Khalifah. Oke, lanjut lagi. Oke, ini masih pertanyaan lagi dari Lilis Corneliastri. Katanya selamat pagi admin. Boleh tanya kalau kulit risol bisa disimpan nggak ya? Jika cara penyimpanannya jika iya cara penyimpanannya gimana dan tahan berapa lama? Oke, kalau kulit risol sebenarnya mau disimpan bisa aja, tapi jangan taruh di freezer Kak. Jadi cukup ditaruh di kulkas aja, di chiller ya. Terus cara nyimpennya gimana? Dia kalau misalnya seselopers takut dia itu menempel, bisa kita lapisi. Setiap perlapisnya itu menggunakan daun pisang boleh, atau menggunakan kertas roti boleh, pakai plastik juga boleh. Itu tuh bisa bertahan selama kurang lebih seminggu, masih bisa di kulkas tapi ya. Karena kalau di freezer kan dia tuh ada kandungan lemaknya. Jadi nanti kalau misalnya dia udah masuk ke freezer, dia tuh nanti jadi bakalan gampang patah gitu Kak, karena antara kandungan lemak dan juga si airnya dia bakal kepisah gitu. Oke, jadi tadi bisa tahan sampai seminggu ya? Sampai seminggu, benar, 7 harian bisa. Oke, itu tadi caranya dan berapa lama penyimpanannya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini kayaknya dari video angkat galon nggak sih? Benar-benar sih, bisa nggak kemarin angkat galon? Aku bisa. Bisa ya? sih. Aku bisa sih benernya, cuma agak ini ya, agak tremor dikit. Iya benar. Oke, katanya ciwi-ciwi sekarang harus bisa angkat galon dan pasang gas. BTW, kita juga ada Kak tips yang masang gas. Masang gas, bener. Emang kan kadang masang gas buat gitu nggak sih? Itu yang ditakutin Suka ada ya. bunyi-bunyi cesnya ya, itu yang bikin pengen kabur. Betul. Tapi ternyata pasang gas nggak semenyeramkan itu kok. Iya, kalau nggak bunyi. Kalau bunyi tetap cabut. Tetap panik. Panik beberapa detik ada ya Kak ya. Betul. Tapi benar sih kalau misalnya harus bisa, benar kayaknya setidaknya basic yang kayak gitu tuh harus bisa. Bener banget. Jadi kalau misalnya nggak ada orang sama sekali nih di rumah lagi ditinggal mudik ya mau nggak mau harus ngangkat sendiri. Harus ngangkat sendiri, betul. Cewek harus serba bisa ya sama ya. Oke, lanjut. Oke, next. Oke, ini dari warga YouTube nih, dari video pisang. Oke, katanya kalau es pisang coklat baiknya jenis pisang apa nih Kak, mohon dibantu? Es pisang coklat. Apa dulu? Cara memilih pisang yang bagus sesuai dengan olahannya. Kalau es pisang coklat
Es pisang coklat yang kayak gimana bentuknya? Aku tahu es pisang ijo. Iya, aku tahu. Aku tahu pisang coklat, piscok gorengan ya. Tapi mungkin dia mau bikin pisang ijo versi agak coklat-coklat gitu kali Mungkin, luarnya ya. oke. Tapi ini bisa mau dijadiin es pisang apa aja, bisa pakai pisang raja. Pokoknya dia Oke. kalau dimasak tuh teksturnya tetap keras, pisang raja bisa. Terus mau pakai pisang tanduk juga bisa, tapi pisang tanduknya itu dari yang mateng ya. Jadi kulitnya tuh udah hitam-hitam banget. Karena kalau kulitnya masih kuning biasa, dia bakal ada sepet-sepetnya gitu, asem gitu. Oke. Jadi bisa pakai pisang raja bulu atau menggunakan pisang tanduk gitu. Oke, itu tadi bisa pakai 2 pisang itu ya. Iya, Kak benar. Baba Domar. Mm-mm. Oke. Lanjut lagi. Oke. Oh, ini kayaknya Yang suka dari mantan video berita kuliner yang makanan di penjara, Kak. Oh, Oke, katanya. Oh gini, ada komanya harusnya kak ya. Nah, Yang katanya yang survei mantan napi ya. Aku tahu sih agak serem ya, Say. Enggak kok. Kan ada benar. Google. betul. Untuk bisa berenang kita nggak perlu jadi ikan ya, Besti. Jadi kita harus bisa belajar literasinya. Nah, iya, dibaca. Gitu. Dibaca, Say. Betul. Oke. Enggak ya, kita nggak ada yang mantan napi di sini ya. Bener. Jangan sampai Jangan jangan jadi sampai. mantan, jangan jadi calon. Oh ya, jangan sampai. Ngeri ya Bunda. Oke. Oke. Oke, ini dari video Bakwan. Katanya mintanya dong untuk takaran tepungnya yang pas itu tetap garing dan renyah walaupun sudah dingin itu berapa ya? Makasih, sukses terus untuk channelnya. Oke, ini tips membuat bakwan jagung yang sebenarnya kalau mau untuk takaran tepungnya berapa, itu tuh harus tahu juga Kak, kita mau bikin jagungnya berapa, terus yang oke. lain-lainnya juga berapa ya. Kalau misalnya kalian mau bikin misal ya Kak, mau bikin jagungnya itu dari 2 buah jagung. Sasa lovers bisa menggunakan 200 gram tepung terigu gitu. Atau 100 gram tepung terigu. Jadi perbandingannya tuh buah banding gramasi. Jadi 2 buah jagung bisa ditambahkan dengan 100 gram tepung terigu gitu. Tepungnya bisa pakai sedang, bisa pakai yang rendah, tapi jangan yang tinggi karena nanti dia bakal kenyal empuk gitu ya. Oke. Itu tadi ya tipsnya ya, Bunda Yusnani. Astuti. Oke, lanjut. Oke, oh ini kayaknya dari video nastar ya. Katanya gimana caranya biar selain nastar bisa berbentuk gitu. Kalau saya nggak bisa berbentuk bulat-bulat utuh gitu Kak selainnya. Oke, memang biasanya kalau misalnya mau bikin nastar itu selain nanasnya harus dibulut-bulutin dulu ya Kak. Jadi kalau tinggal masukin aja Biar tuh lebih biar gampang ya. gampang. Gimana caranya? Gampang banget. Jadi pas lagi masak selai nanas tuh pastikan dia tuh harus benar-benar ngeset banget. Jadi jangan yang sampai kering tapi kandungan airnya tuh udah hilang. Jadi nanti dia tuh pas lagi mau dibentuk jadi gampang banget gitu Kak. Oke, gitu ya. Jadi kandungan airnya tuh kalau bisa udah harus benar-benar ngeset banget. Karena kalau misalnya masih basah pas dibulet-buletin nanti dia nempel di tangan semua. Nggak bisa Lengket. berbentuk ya, Iya, malah benar. beleberan. Oke, lanjut Oke, lagi. next. Oke, ini kayaknya ini kalau nggak Bakso salah dari nggak sih? bakso goreng. Oh iya, benar ya. Dari IMT Tirahma katanya kalau pas digoreng mekar tapi pas diangkat jadi mengkerut dan kok nggak kopong itu kenapa nih Kak Resi? Kenapa? Oke, itu pada saat proses penggorengan dia nggak matang sempurna Kak. Jadi kalau misalnya goreng bakso goreng itu yang hasilnya kopong, dia memang proses penggorengannya itu lumayan lama gitu. Jadi harus benar-benar sampai yang dia matang sempurna baru diangkat. Karena kalau misalnya dia belum matang sempurna, pas diangkat nanti auto kisut nyut gitu. Jadi nggak kopong lagi, nggak mekar. Oke, itu tadi ya. Yang kalau nggak salah ini resepnya ada di Instagram nih Kak. Oke, ini berarti ini dari komen Instagram ya Kak. Betul, ya? boleh dicek ya Bunda ya resepnya ya, resep fullnya ya. Oke, Oke, next. lanjut. Nah, Oke, ini dari video YouTube lagi dari tips menyimpan roti tawar. Katanya kalau udah lewat kadaluarsa namun dimasukkan ke freezer dan roti tetap bagus dan tidak berjamur, apa masih bisa dikonsumsi Kak Resi? Oke, kalau aku jawab ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kalian punya roti tawar, kalau bisa sebelum dia sebelum dia expired, misalnya expirednya tanggal 3, terus kita tuh simpan dari tanggal 1 atau tanggal 2 itu masih oke banget. Karena pokoknya ya yang bakteri-bakterinya itu dia ketika di suhu dingin dia akan tidur Kak, berdiam diri. Jadi dia tuh tetap di masa expired yang awal kita simpan. Tapi kalau misalnya misalnya expirednya tanggal 3, kita baru nyimpannya tanggal 4 atau tanggal 5, itu udah nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya disimpannya di hari sebelum expired date yang ada di kadaluarsanya, di packagingnya itu masih bisa. Oke, berarti kalau misalnya expired tanggal 3, aku simpan di tanggal 2, terus baru aku mau makan di tanggal 7 tuh masih Bener, boleh? masih bisa banget. Gitu, bener banget. Boleh ya dicoba nih Bunda Francisca. Oke, lanjut lagi. Next, Ini dari video kacang hijau ya, cara memasak kacang hijau. Katanya boleh minta tips memasak kacang merah biar cepat matang atau pecah, soalnya saya Sudah coba ya. sudah coba rendam sampai 2 hari tetap
lama matangnya? Lama banget 2 hari ya. Biasanya kalau udah 2 hari tuh nunggu Udah tunas nunggu nggak tunas. sih? Iya bener biasanya mungkin ini 2 HR-nya 2 hours kali ya, Oh, bukan mungkin. 2 hari. Iya. Positive thinking 2 hours bukan 2 hari. Soalnya biasanya kalau aku sendiri tuh biasanya masak tuh semalaman aja gitu Kak. Dia bakal agak mekar gitu ya, soalnya kalau misalnya sampai 2 hari biasanya Udah ada tunasnya ya. nunggu tunas bener. Jadi gimana caranya? Pertama dia emang harus direndam semalaman dulu ya. Terus ya Kak, aku juga ada tips teknik supaya dia tuh hemat gas. Jadi tuh kita ada teknik namanya 5-30-7. Apa 5 strip 30 strip 7. Oke. Jadi 5 menit direbus tapi dalam keadaan mendidih gitu ya, direbus terus habis itu didiemin selama 30 menit. Nah, didiamkannya itu harus ditutup. Jadi uapnya itu dia nggak akan kemana-mana. Oh, oke. Jadi dia tetap matang dalam uap gitu. Nah, selanjutnya direbus lagi selama 7 menit, itu dijamin empuk sampai ke dalam-dalam. Oke, itu Gitu, berlaku juga untuk kacang merah, kacang Iya hijau benar, ya. kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Terus katanya buat daging juga bisa. Tapi aku untuk daging sendiri aku belum pernah coba sih ya. Biasanya aku coba untuk di kacang-kacangan dan itu works banget Sasalovers. Atau bisa juga pakai presto. Oh, oke. Kalau presto udah pasti anti gagal ya. Benar, kalau pakai presto udah pasti anti gagal. Bisa hancur malah kalau kamu. Jadi ini buyar ya. Iya benar. Nah, berarti kalau pakai presto berapa lama tuh Kak Resi? Kalau pakai presto dia itu kan biasanya kalau udah mendidih tuh disuruh nging Iya. gitu ya Kak. Itu ngingnya itu cukup 15 menit aja udah cukup. Karena kalau misalnya nging yang ini terlalu lama nanti dia bisa jadi hancur gitu, bisa jadi bubur ya. Oke. Ini boleh dicoba ya Bunda Vitu ya. Oke, lanjut lagi next. Yeay, Oh, udah selesai. habis. Yeay. Habis ya Kak ya, habis. Oke, ini udah habis pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentarnya gimana? Seru-seru banget ya Seru Kak, ya? ternyata aku suka banget. Oke, ini ada yang memancing emosi nggak nih? Ada yang emosi tapi lucu gitu ya. Bener. Oke, karena gini kita udah sampai ke episode keempat Sasalovers, yang kalau mau kayak minta lanjut dong Min, Bener. episode kelima boleh banget tulis aja di kolom komentar. Benar. Oke Sasalovers, sekian dulu Q&A with Sajian Sedap kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke YouTube channelnya Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap. Oke, jangan lupa juga kalian untuk turn on notification, nyalain tombol lonceng ya supaya nggak pernah ketinggalan setiap Sajian Sedap upload video-video baru. Betul banget, aku Zahra. Aku Resi. Sampai jumpa di video-video Sajian Sedap berikutnya. Bye bye.